Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham unggulan milik Sandiaga Uno, dividen yield 13% per tahun, berdiri lebih dari 30 tahun, utang kecil, dan laba tumbuh. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham di industri consumer cyclicals. Saham ini menarik karena berhubungan dengan satu sosok investor handal, yaitu Sandiaga Uno dengan PT Saratoganya. Saratoga merupakan pemegang saham utama di perusahaan ini dengan kepemilikan 56%. Hal menarik lainnya adalah perusahaan ini punya dividen yield yang luar biasa dengan angka 13%. Apakah ada hal lain yang bisa ditemukan di perusahaan dividen ini? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Mitra Pinastika Mustika berdiri tahun 1987. Artinya, saat video ini dibuat, MPMX berusia sekitar 34 tahun. Perusahaan ini ternyata sudah berdiri cukup lama, yakni hampir 35 tahun. Artinya, setidaknya MPMX sudah melewati 3 krisis besar di Indonesia, yaitu pada tahun 99, 2008, dan 2020. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini bisa konsisten terus bertumbuh puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MPMX punya aset 9,68 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 9,2 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,48 triliun atau 5,22% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 9,68 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,84 triliun. Artinya, 29,34% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,03 triliun atau 1,07%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 9,68 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,77 triliun. Artinya, 18,29% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 8,59%. Kedua, liabilitas. MPMX punya liabilitas 3,48 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 2,88 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,6 triliun atau 20,83% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,48 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 0,87 triliun. Artinya, 25% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,32 triliun atau 58,18%. Selain utang usaha, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 3,48 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 0,65 triliun. Artinya, 18,68% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,13 triliun atau 25%. Ketiga, ekuitas. MPMX punya ekuitas 6,2 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,32 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,12 triliun atau 1,90%. Nah, dari total ekuitas 6,2 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 2,9 triliun. Artinya, 46,77% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,19 triliun atau 6,15%. Keempat, pendapatan. MPMX punya pendapatan 9,56 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 8,29 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,27 triliun atau 15,32% dalam satu tahun terakhir.
Kelima, biaya pokok pendapatan. MPMX punya biaya pokok penjualan sebanyak 8,67 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 7,5 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 1,17 triliun atau 15,60% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MPMX mampu menghasilkan laba sebanyak 0,32 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,01 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,33 triliun atau 3.300% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MPMX punya ROE 6,93% dengan NPM 3,37%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 56,21%. Rasio profitabilitas biasa saja, meski laba perusahaan tumbuh signifikan. Artinya, pencapaian laba belum bisa sebanding dengan jumlah penjualan dan ekuitas yang dimiliki. Meski begitu, dari sisi DIR, saham ini cukup menarik karena punya persentase yang hanya 50% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,72 kali dan PBV 0,60 kali. Valuasi PER dan PBV perusahaan cukup menarik karena berada di bawah 10 kali dan 1 kali. Meski begitu, harus diingat, hal ini karena terjadi peningkatan laba yang luar biasa di periode ini. Pertanyaannya, apakah kenaikan laba ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset disebabkan beberapa komponen berikut ini seperti kas, piutang usaha, persediaan, investasi surat berharga, dan lain-lain. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari utang usaha yang bertambah. Ketiga, ekuitas berkurang karena saldo laba yang menurun. Keempat, kenaikan laba yang signifikan berasal dari beberapa hal berikut ini: pendapatan neto, pendapatan lain-lain, beban lain, dan laba atas entitas asosiasi. Kelima, rasio profitabilitas biasa saja, tapi perusahaan punya komposisi utang yang menarik. Keenam, valuasi masih cukup menarik meski tidak bisa dikatakan murah. Demikian analisa singkat MPMX berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Thank you.